macam siksaan. Siapapun dia, apapun jabatannya, bagaimanapun keadaannya, bila meremehkan, menganggap enteng salat yang merupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan 15 macam siksaan. 6 macam diberikan oleh Allah di dunia, 3 macam ketika ia wafat, 3 macam ketika ia masuk kuburan, dan 3 macam ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Telah kita bahas di pertemuan sebelumnya macam-macamnya siksaan yang diberikan oleh Allah di dunia, yang ada 6. Yang pertama, dicabut, diambil oleh Allah keberkahan dari umurnya. Hidup walaupun mungkin panjang umur, tapi tidak ada keberkahan sama sekali. Artinya hampir tidak ditemukan kebaikan dari hidupnya. Hidup penuh kemaksiatan, hidup penuh dengan kelalaian, jarang, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dihapus dari wajahnya tanda-tanda kesolihan. Jadi sudah enggak ada pancaran cahaya dari wajahnya orang yang meremehkan dan menganggap enteng salat. Yang ketiga, amalan yang ia lakukan tidak dibalas oleh Allah sama sekali. Sedekahnya banyak, gak diterima oleh Allah. Gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu kita sebutkan, pertama yang dihisab oleh Allah adalah salat. Kalau salatnya baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalnya. Kalau salatnya buruk, maka semua amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau meremehkan salat? Maka lebih lagi. Yang keempat, doanya tidak diangkat ke langit sama sekali oleh Allah, karena kiblatud doa adalah sama. Kiblatnya doa adalah langit. Ketika kita menengadahkan tangan ke arah langit, doa kita tidak akan sampai ke langit. Artinya tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak mendapatkan bagian di dalam doanya orang soleh. Orang soleh itu ketika doa merata muslimin wal muslimat, dia tidak mendapatkan bagian tersebut. Yang keenam, keluar rohnya tanpa membawa iman. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas yang akan didapatkan bagi orang-orang yang meremehkan sholat ketika mati, saat di kuburan, masuk kuburan, dan ketika kelak di hari kiamat. Wa ammal lati tusibu indal maut. Siksaan, azab yang didapatkan oleh orang-orang yang meremehkan sholat ketika wafat. Fal ula, maka yang pertama, an yamuta dzalilan, ia akan mati dalam keadaan hina. Mbuh matine nyungsep, mbuh matine kobong, mbuh matine mendelik. Alhasil saat mati, ia matinya dalam kondisi tidak baik. Mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena sudah jelas di pertemuan sebelumnya, keluar roh dari tubuhnya tanpa membawa keimanan. Artinya mati tidak mengucapkan kalimat syahadat. Padahal selalu yang kita impikan, yang kita harapkan, Allah menjadikan penutup akhir yang kita ucapkan di atas dunia adalah kalimat la ilaha illallah an yamuta ja'ian. Yang kedua, ia akan mati dalam keadaan lapar. Bukan sekedar lapar ya. Kalau sekedar lapar, banyak orang laparan mati banyak. Tapi benar-benar lapar. Walaupun dia makan, misalkan bukan hanya 1 wakul,
insya Allah beras sak desa dijokok dimasak dipangan ijen gak ira wareg. Itu orang yang meremehkan sholat, dia saat akan mati sampai ombeledos wetenge gak akan kenyang. Mosok sih ya cobaan. Ayo cobaan lek wani. Macam-macam nggih. Wa tsalitsa an yamuta atsyanan. Yang ketiga, ia akan mati dalam keadaan haus. Digambarkan walau suqiya bihara dunya marawi. Andaikan lautan itu menjadi tawar, dibuat untuknya untuk minum, habis air laut yang ada di air yang ada di laut, maka tidak akan membuat hilang rasa hausnya. Dan itu pernah terjadi kepada orang-orang yang memerangi Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu saat terjadinya tragedi pembunuhan Sayyidina Husain. Di antara mereka ada yang didoakan oleh Sayyidina Husain dengan mati dalam keadaan hausan. Diriwayatkan dia minum terus sampai pecah perutnya karena banyaknya air yang diminum dan tidak menghilangkan dahaganya. Lah ini tanpa didoakan. Orang yang meremehkan sholat otomatis saat hendak wafat ia akan kehausan, bahkan bila air-air yang ada di lautan kalau asin diminum ya tetap ngelak. Misalkan itu menjadi tawar, tetap tidak akan bisa menghilangkan rasa dahaga yang dirasakannya. Tetap haus. Minum haus. Seperti kita kalau habis lari minum air es. Koyoke seger marine ya ngelak maneh. Lah begitu, itulah yang dirasakan. Tapi sik mending, sik kroso seger. Ini nggak ngerasakan apapun. Jadi terus haus. Wa ammal lati tusibuhu fil qabri. Yang didapatkan bagi orang-orang yang meremehkan sholat di dalam kubur. Ketika wafat ada 3. Mati hina, mati lapar, dan mati haus. Ketika dikubur, fal ula yudayyiqullahu alaihi al-gabra hatta takhtalifa adla'uhu. Allah sempitkan kuburan untuknya sehingga tulang belulangnya itu bertolak belakang. Jadi kalau memang dilihat segi zahir ya kuburannya enggak berubah. Dan azab itu tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak seperti di zaman dulu. Kalau zaman dulu itu azab itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang enggak ditunjukkan, makanya banyak orang tetap meremehkan sholat. Itu kalau ditunjukkan, itu tulang yang ada di kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Jadi tubuh lebar badan yang aslinya itu misalkan 50 cm jadi 25 cm soan. Kenapa? Disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuburan yang 1x2 wis sempit, masih disempitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab. Karena apa? Meremehkan sholat. Ini bukan meninggalkan sholat ya. Ini bukan meninggalkan sholat, meremehkan sholat. Karena itu sholat ini perkara yang agung, jangan pernah kita remehkan. Wasaniyah, yang kedua, yuqaddu alaihi fi qabrihi yataqallabu alal jamri lailan wa naharon. Dinyalakan di dalam kuburannya bara api yang selalu menyala dan membuatnya berbolak-balik karena sangat panasnya di sepanjang malam dan siangnya. Jadi terus kalau orang jual bakso keliling itu nggak tahu yang sekarang ya, dulu itu pakai areng.
yang hidup. Engko ditambahi. Itu panasnya enggak turun. Panasnya baksonya enggak turun, selalu panas, stabil. Kenapa? Mau woe urip terus. Lah kira-kira kulit kita yang mungkin di atas dunia kita rawat, lek gatel ditukono obat gatel, tukono jamu gatel. Kemudian apa yang hitam ya apa sekirane putih. Engko lecet bingung dikei apa salep yang menghilangkan lukanya. Kena kebakar minyak dikasih salep yang menghilangkan luka bakar biar terlihat mulus bagus, apalagi perempuan-perempuan. Kalau meremehkan sholat percuma. Kita jaga di dunia, di kuburan kita dipanggang. Yes, mirip sate ngono lho wis. Ya apa sih sate lek dibakar kan paling 5 menit 10 menit wis empuk dagingnya. Ya. Ini bukan 5 menit 10 menit. Lek sate ku sak jam didekek ya wis gak dadi daging maneng, ya. Dadi awu. Nah ini bayangkan kita berada di atas bara api sepanjang masa sampai hari kiamat kelak ketika di kuburan. Apa penyebabnya? Meremehkan sholat. Wasalisatu yusallatu alaihi fi qabrihi thu'banun ismuhu syuja'ul agra yadribuhu ala tadyi'i sholawati wa yastaghriqu ta'zibuhu bimigdari awqati sholah. Allah akan memberikan kekuasaan di dalam kuburannya seekor ular. Jadi ular ditaruh di kuburan dan diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ularnya itu bernama Asy-Syuja'ul Agra. Syuja' itu pemberani. Jadi gak wedi. Ular itu walaupun berbisa membahayakan, itu dia takut pada manusia. Takut, pada hakikatnya takut. Dia mengeluarkan bisa atau matok itu karena merasa terganggu. Hakikatnya dia takut kepada manusia. Beda dengan harimau, singa, yo gak wedi blas, ya. Sehingga lek ketok menungso iku yo santapan. Kalau ular gak berani sama manusia. Bukan ular yang besar-besar itu ya, piton gede-gede itu duduk. Kobra misalkan, atau ular ijo dan semisalnya itu yang beracun yang berbisa itu sebetulnya mereka takut sama manusia, takut, tapi karena terganggu nguwani no awake, diwani no aslinya yo gak wani. Podo sama kita kalau ketemu orang yang menjengkelkan itu, aslinya misalnya gak wani ku ya diwani no. Seperti itu juga ular. Tapi di kuburan gak wedi blas. Kenapa? Allah memberikan kekuasaan penuh sehingga gak punya rasa takut. Lah ular ini yadribu selalu mematoknya ala tadyi'i sholawat, karena orang yang dipatok itu selalu menyanyiakan sholat. Wa yastaghriqu ta'dzibuhu bimigdari awqati sholawat, dan mengazabnya itu menghabiskan waktu seperti waktu-waktunya sholat. Kita punya waktu sholat dalam sehari semalam 5 kali. Nah waktu sholat ini kan nyambung ah. Sing pedot mek subuh ke zuhur, dipedot ambek waktu duha. Ono sing gak pedot, subuhnya campur duha, ya subuhnya campur duha. Maksudnya subuhnya di waktu duha, artinya kebaba sampai waktu duha. Turune kenaan tangi-tangi jambo lu. Wis akhire usolli fardhu subha, duduk subhi, subha.
Lah, berarti hampir sepanjang waktu dia selalu dipatok oleh ular tersebut. Hanya ini terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari mandek. Mari ngono maatok meneh terus. Bimigdar auqatis shalawat. Wa ammallati tusibu inda liqa'i rabbih. Jadi 3 saat wafat, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan mati dalam keadaan haus. 3 saat di kuburan, disempitkan oleh Allah kuburannya sampai tulang belulangnya itu bersatu, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Kemudian yang kedua dinyalakan bara api yang selalu membakarnya siang dan malam. Dan yang ketiga disediakan ular yang selalu mematoknya di waktu-waktu sholat karena menyia-nyiakan sholat. Itu saat di kuburan. Kemudian yang didapatkan oleh orang-orang yang meremehkan sholat, menganggap enteng sholat, saat bertemu Tuhannya ketika di hari kiamat. Idan syaqqatis sama'u, ketika langit terpecah. Ya'tihi malakun, datang malaikat. Jadi di hari kiamat kelak nanti ada malaikat terpecah, datang malaikat. Wa biyadihi silsilatun, di tangan malaikat tersebut ada rantai. Zar'uha sab'una zira'an, yang mana panjangnya itu 70 zira'. Kalau kita hitungan meter kurang lebih 33 meter. Kurang lebih 33 meter panjangnya. Ya, kalau di istilahnya itu, kalau manusia itu kelak di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tingginya seperti tingginya Nabi Adam. Lah Nabi Adam itu tingginya situ nadhiraan, kurang lebih sekitar 28 meter. Tingginya Nabi Adam 28 meter. Lah kita kelak walaupun saiki ya dihitung, kalau dihitung dengan Nabi Adam itu kita itu kurcaci, ya kelak di hari kiamat kita tingginya seperti itu juga. Tinggi kita menjadi seperti tingginya Nabi Adam. Lah kan posisinya 60 dhira, kurang lebih 28 meter tingginya. Lah rantainya ini 70 dhira, ya kurang lebih 33 meter. Kurang lebih 33 meter. Berarti kan dawan rantai ini timbang rantainya timbang orangnya. Fayu'allikuha fi unuki, diikatkan di lehernya. Wis dianggap koyo asu ngono lho wis. Ya. Calene gawe rantai, summa yudkhiluha fi famih. Kemudian karena dibuletno mek sak buletan, sisanya dimasukkan ke mulutnya. Jadi rantai dimasukkan ke mulutnya. Wa yukhrijuha min duburih, keluar dari duburnya. Jadi diikatkan di leher, kemudian dimasukkan ke mulut, ditarik keluar ke dubur. Wa huwa yunadi, malaikat itu mengatakan, hadza jazaa'u man yudayyi'u faraidallah. Ini adalah balasan orang-orang yang menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sholat 5 waktu. Orang yang meremehkan sholat 5 waktu, kelak di hari kiamat ada rantai yang panjangnya 70 dhira, kurang lebih 33 meter, diikatkan di leher, kemudian sisanya dimasukkan ke mulut, tembus ke dubur. Balasan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Imam Ibnu Abbas mengatakan
lau anna halqatan minas silsilah waqa'at alal ardi la ahraqatha. Kalau satu apa itu? Satu lingkaran, kan rantai itu lingkaran ya. Satu lingkaran dari rantai itu semuanya tadi dijatuhkan ke bumi, niscaya buminya secara keseluruhan terbakar. Siduk dilugono nang bumi semuanya terbakar. Makanya tembus nang dubur bumi aja terbakar, apalagi jasad kita. Itu hutan kalau kebakaran bumi ini gak lele. Tapi kalau kita terbakar entek, ya melepuh, marengono nyunyut, hilang dan lain sebagainya. Itu bila satu aja, bisa kita bayangkan. Ini 70 dhira, satu ditaruh di bumi, seluruh bumi akan terbakar. Itu yang pertama, yang didapatkan oleh orang yang menyia-nyiakan sholat atau meremehkan sholat ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya di hari kiamat. Yang kedua, la yandurullahu ilaih, Allah tidak akan melihatnya. Kita biasa di bulan Ramadan diajarkan untuk memperbanyak qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Minta kita dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Apa fungsinya pandangan rahmat? Allah ketika memandang dengan pandangan rahmat, tidak akan binasa orang tersebut, tidak akan hancur orang tersebut. Dia akan menjadi orang yang istimewa ketika dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmatnya. Dan para ulama ketika berdoa, mereka berdoa dengan kalimat ya Rabb undur ilaina, meminta untuk dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meremehkan sholat tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat, gak ditoleh. Kalau sudah gak dipandang oleh Allah, gak dilihat oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah, ya bagaimana bisa masuk surga? Pasti neraka adalah menjadi tempatnya. Wasalisah, yang ketiga, la yuzakkihi walahu azabun alim. Allah tidak akan membersihkan dosa-dosanya dan ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dosa yang ia lakukan di atas dunia tidak akan dihapus oleh Allah. Tidak akan dihapus oleh Allah. Karena apa? Dia meremehkan sholat. Dulu pernah kita sebutkan hadis yang menyebutkan riwayat bahwa antara sholat dengan sholat adalah menjadi kafaroh, menjadi pelebur dosa. Majtuni batil kabair, selama dosa-dosa besar dihindari. Orang yang meremehkan sholat tidak akan dihapus dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita menghargai sholat, mengagungkan sholat, dan kita menjalankan sholat dengan baik, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, sehingga kita tidak mendapatkan azab, karena kita dimasukkan oleh Allah di golongan orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang mengagungkan sholat, yang menghormati sholat, yang menghargai sholat dan menjalankan sholat dengan baik, dia termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur akan ditambah kenikmatan demi kenikmatan, yang pada hakikatnya kenikmatan yang diharapkan adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau dia meremehkan sholat, menganggap enteng sholat, menyia-nyiakan sholat, maka dia termasuk orang yang mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, orang yang mengkufuri nikmat, Allah peringatkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, sangat pedih. Ya, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya,
yang disebutkan di atas dunia, ketika di kuburan, ketika wafat, itu sudah menggambarkan sangatnya pedih dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu masih di dunia. Bagaimana di hari kiamat kelak? Riwayat banyak, paling ringannya azab yang diberikan oleh Allah di hari kiamat kelak di neraka Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang kakinya diberikan sandal yang terbuat dari api, otaknya mendidih. Itu ringannya azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu paling ringannya. Bisa kita bayangkan, wes paling ringannya itu sudah membuat kita berpikir dua kali sebenarnya untuk mau bermaksiat. Apalagi sampai meremehkan sholat. Itu paling ringannya loh. Kita kalau ngicak bara api, ya paling mek nyunyut sikile ngono tok. Otak kita ya nggak ikut umep. Lah itu bisa kita bayangkan, api yang ada di atas dunia, api yang ada di atas dunia itu adalah api dari neraka Allah yang telah dicuci 70 kali. Jadi wis diumbah ping 70 dadi api dunia. Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika sholat, ada riwayat Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika sholat dan rumahnya terbakar, orang-orang teriak, "Yabna binti Rasulillah, Yabna binti Rasulillah." Wahai anak dari putrinya Rasulullah, wahai anak dari putrinya Rasulullah, maksudnya cucunya Rasulullah, maksudnya metuwo, karena rumahnya terbakar, tetap sholat sampai salam. Dilihat tuh opung kabeh. Kenapa? Karena menghargai sholat, benar-benar khusyuk di dalam sholat. Sholatnya sangat-sangat baik dan sangat-sangat sempurna. Ketika ditanya, lu gak kerasa tak kobongan? Paling enggak masih gak kerasa itu mambu sangit tak, mambu asap dan lain sebagainya. Katanya Sayyidina Husain atau Sayyidina Ali, beliau mengatakan, "Alhatni narul akhirah an narid dunia." Membuat aku lupa api neraka dari api dunia. Kalau orang push up itu nggak mungkin langsung satu sedina, nggak mungkin. Atau barbel itu nggak mungkin langsung 10 kilo, nggak mungkin. Paling dari 1 kilo dulu. Sesuai kan enteng lah. Saiki bendino 1 hari 30 detik. Kalau wis mulai kebal 1 menit. Lek kebal kok 1 jam. Apa latihan mlebu neraka? Kalau kita mau masuk neraka, ini sia-siakan sholat kita. Lah kalau kita menyanyikan sholat, latihan sih nango pawon, latihan sih nang. Tapi kalau kita nggak siap untuk masuk neraka, perbaiki sholat kita, sempurnakan sholat kita, benarkan sholat kita, dan muliakan sholat kita. Jadikan sholat adalah seperti makanan saat kita lapar. Saat kita lapar, kita makan itu benar-benar menikmati makanan itu. Rasanya itu benar-benar kerasa. Sampai lek wareg, kira-kira mangan, ini posisi kenyang ini. Isya. Muni kaget. Posisi kalau kenyang, mari mangan 2 piring. Kita ini paling seneng dengan kalau sendiri gini ki apa? Rawon ta gule, ha? Sop buntut wis. Ya, sing seneng sop buntut, sop buntut. Sing seneng nasi mandi, nasi mandi. Sing seneng nasi kabuli, nasi kabuli, sakarepe wis. Wis wareg disediakno. Kira-kira kalau makan enak enggak rasanya? Walaupun asli niki enak, tapi karena kenyang kita merasanya biasa. Coba kalau lapar, insya Allah pecel iku enak. Ayo, ojo pecel, sego diwuri-wuri uyah ambek bawang goreng. Lek keadaan lapar, enak. Iku panganane wong jaman biyen. Nggih, sing nututi tahun 60 70 ngrasakno.
Walaupun aku gak ngrasakno lho ya. Ing tahun 60 70, zaman biyen kan ngono, sing iso tuku tempe ku wong sugih, gak sugih gak iso ngrasakno tempe ya wis iku sego ambek uyah. Bawang goreng iku kan tambah enak. Ya sing apa menengah lah, menengah. Sik rada iso tuku bawang iku ya dikeki bawang ku enak wis, enak. Kan apa? Gak duwe. Posisi lapar. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Lah jadikan sholat itu kita seperti itu. Jadikan sholat kita ya seperti itu. Seperti kita lapar dikasih makanan. Yang makanan harusnya biasa itu menjadi enak. Apalagi wis luwe disediakno sing so buntut mang so buntut. Sing seneng sate, sing seneng gule, sing seneng rawon ya rawon, sing seneng nasi mandi ya nasi mandi. Wis luwe disediakno sing paling diseneng enak tambahan. Lah seperti itu harus kita sholat. Kita sholat itu nikmati. Jadikan sholat itu hal yang paling nikmat yang ada di hadapan kita. Kenapa? Ini satu-satunya cara kita sambung dengan Allah, sambung dengan pencipta kita. Ya harusnya dengan baik, dengan benar. Para ulama itu kadang sebelum sholat itu mengingatkan makmumnya, sallu sholatal muaddi, sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang berpisah. Seperti sholatnya orang yang berpisah. Kalau ada orang meninggal, keluarganya itu biasanya mayit kate digowo iku kan ambek nangis sampai koyok sik kate nyekeli sik kepingin ngambung ta meluk ta dan sebagainya. Kan seperti itu. Ya. Atau kalau kita ngantarkan anak mondok. Anake dhewe itu anake wong, ya. Anake dhewe ngantarno mondok. Iku lek kate mulih anake kowe sik abot ngono, ojo mulih sik kan ngono ya. Sing tak ngantarno anake mondok ro. Iku sik pertama mondok, suwe-suwe anake wis ndang mulih wis Pak, wis aku tak ambek arek-arek wis ngono, wis suwe. Wis ngrasakno enak, Dik. Nek tapi pertama mondok, wong tuane ya ngono, pertama mondok niku aduh ya apa ya. Antep-antep ngono wis. Ya. Kenapa? Mau berpisah. Zaman dulu itu kalau keluarga kate haji, sak keluarga kabeh nangis. Apa? Koyok kate mati ngono lho, padahal ya mek haji tok engko balik. Kenapa? Dulu dudu numpak pesawat 9 jam sampai, naik kapal sak wulan. Sak wulan ket tutuk dadi perjalanane tok 2 wulan ndek kono 40 hari, dadi 3 wulan ndak ketemu. Nah padha karo aku waktu mondok luar negeri 2 tahun gak ketemu. Kate berangkat kok diaboti koyo ojo sik ngono lho. Koyo ojo sik. Kenapa? Mau perpisahan. Jadikan sholat kita seperti itu. Kita ketika sholat seakan-akan ini sholat terakhir yang kita lakukan. Wis aku mari sholat gak sholat maneh. Apa maksudnya? Is dead. Ya bahasa kasare tewas. Bahasa kasare bong. Bahasa kasare bahasa haluse sedo. Anggapan setelah sholat kita mati. Gimana? Ya sempurnakan sholatnya. Engko lho si urip ngono ya wis, engko sholat ketemu sholat maneng seperti kita mau mati. Kita nikmati sholat itu khusyuk, fokus, konsentrasi, penuh dengan rasa takut, penuh dengan haibah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sholat kita seperti itu. Kalau itu sudah kita jalankan, wah beruntung kita, mulia kita. Karena apa? Sholatnya sempurna. Sholatnya seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ini kan kita enggak. Sholat itu koyok engkau sik sholat maneng, engkau sik sholat maneng. Jadi apa? Ya wis sholat kita ini sholat apa adanya. Khusyuk enggak. Hudurul goleb enggak. Hati kita hadir enggak. Kadang sholat mikirin nang
barang sing ilang. Oh, nek kuno barange mang eling wis. Sampai-sampai ulama iku ketika ada orang kehilangan barang bingung, wis kon salat ae wis. Engko lak ketemu. Jadi kalau kehilangan barang iku solusine salat. Duduk terus dikei ilham karo pangeran, iso ro ngene duduk setan yang bisiki. Kon mang dekeke ndek kuno. Ya, itu salat kita. Salat yang tidak ada hadirnya, salat yang tidak ada khusyuknya. Kita remehkan salat. Kita anggap salat itu hanya sekedar pokoknya ngelakoni kewajiban. Seperti ini maaf pejabat zaman sekarang. Pejabat zaman sekarang pokoknya ngelakoni kewajiban. Rapat ya teko rapat. Lapo turu. Ngono. Pokoknya teko. Dokter juga demikian. Pokoknya meriksa. Bukan benar-benar kesehatan pasien itu utama, enggak. Yang penting aku teko, aku ngei obat, ngei resep, nyuntik wis mari. Gak diperhatikan bagaimana orang ini keadaannya, enggak. Dokter saiki, padha karo guru sekolah saiki. Guru sekolah saiki pokoknya aku itu bayar, bahkan pinter, bahkan itu lulus hasil kerepean, hasil bocoran ndak peduli. Yang penting aku itu bayaran. Itu sholat kita. Yang penting kewajibanku selesai. Bukan yang penting aku diridhoi oleh Allah, bukan. Itu sholat kita. Loh, kata-kata kita usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kata-katanya toh lillahi ta'ala. Hakikatnya enggak ada lillahi ta'alanya sama sekali. Hakikatnya kita sholat pokoknya jalankan kewajiban. Bukan karena Allah kita lakukan sholat. Kalau karena Allah enggak nerima sholat orang yang sholatnya pokoknya ngelakoni ngono tok. Enggak terima Allah. Allah menerima itu kalau dia hatinya hadir. Apalagi sampai khusyuk baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menerima salat biqadri ma'agal. Dengan kadar apa yang dia hadir hatinya di dalam salat tersebut. Kalau hadirnya takbiratul ihram, ya wis takbiratul ihram tok iku sing ditulis sama Allah. Kewajiban dihapus, sudah wajibnya sudah dilakukan. Tapi yang diterima oleh Allah fulan waktu isya takbiratul ihram wis ngono tok sing dicatet. Gak diterima oleh Allah dari yang lainnya, mek takbiratul ihram tok sing diterima. Lah kalau kita salatnya takbiratul ihramnya gak fokus, gak konsentrasi, lah berarti gak ono sing diterima, tolak, hanya menggugurkan kewajiban. Maka gak ada istimewanya sama sekali, justru kita termasuk orang-orang yang meremehkan salat. Lah kalau sudah itu terjadi, na'udzubillah min dzalik, azab yang diberikan oleh Allah saat di atas dunia, saat wafat, saat di kuburan, dan ketika dibangkitkan kelak di hari kiamat, sudah menanti kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sholat dengan cara yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah penuhi rasa takut dalam kehidupan kita sehingga kita saat sholat penuh dengan khusyuk, penuh dengan konsentrasi, penuh dengan hadirnya hati, dan mudah-mudahan sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, orang-orang yang ahli dalam sholat, gemar dalam sholat, dan menjalankan sholat dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.